Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mukaromah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada aksi nyata kali ini, saya melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya Ibu Ita Indriana Sari dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Nur Rahim. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, latar belakang. Konsep-konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh semua warga sekolah, sehingga lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi anak belum tercapai dengan baik. Bermula dari hal ini, perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengembasan pemahaman agar segera tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah satu, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif dan menerapkannya di lingkungan sekolah. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur, satu, terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah. Dua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Ketiga, meningkatnya disiplin positif pada peserta didik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, satu, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan penerapan budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru. Dua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dan menempelkannya di dinding kelas. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, satu, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan aksi nyata dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas, yaitu kamera atau HP untuk dokumentasi, kertas karton atau asturo, sticky note, spidol, dan alat tulis lainnya. Ketiga, dukungan orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam penerapannya diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Konsep-konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal.
Disiplin diri memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan segala tindakan tanpa paksaan, hukuman, maupun pujian. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha maksimal kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu: 1. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya, kesehatan, rumah, makanan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. 3. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi untuk bebas memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kelima, kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang keempat, motivasi perilaku manusia ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat rasa bersalah, biasanya bersuara lemah lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Sebagai teman, guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau atau mengawasi. Pada saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Yang kelima, sebagai manajer adalah posisi di mana guru berkolaborasi dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi yang paling baik sebagai guru adalah sebagai manajer. Keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal dan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Pembuatan keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di TK Putri Pertiwi, kelompok B.
melukis. Wah, ini bisa sendiri, tidak nangis. Ini sudah mandiri atau belum? Sudah. Berarti bagus yang mana? Mandiri. Oh, baik yang mandiri. Wah, nanti teman-teman memilih ya. Yang mana yang mau dipilih? Yang diberi tanda checklist ya. Yang mana coba? Sekarang dibagi lagi. Tempel. Oke, bagus sekali. Boleh ditempeli. Wah, udah punya gambar lagi. Sini terus, yang tiduran. Mas Ramdan. Mas Ramdan. Ini gambar apa, Mas Ramdan? Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Gambar sekolah. Oh, gambar kelas, betul sekali. Yang ini kelasnya bagaimana yang ini? Kotor. Kalau kotor, bagus apa tidak? Jadinya tidak rapi, tidak bagus, tidak indah ya. Kalau
Aku salahku itu. Ya, boleh ditambah yang sudah. Iya, Afri. Yang sudah boleh ditambah. Tambah semangat. Dadada. Dedede. Dododod. Dadada. Dedede. Dododod. Semangat. Masih semangat teman-teman? Masih. Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama apa tadi? Wah, mengucap salam ketika masuk. Udah tulis ya tadi? Menjadi anak yang apa? Menjadi anak yang mandiri atau yang dibantu? Betul sekali ya. Sepakat teman-teman jadi anak yang mandiri? Membuat tugas sendiri? Maaf sendiri? Iya, sepakat ya, disepakati menjadi anak yang mandiri. Menjadi anak mandiri. Kalau mandiri nangis tanpa bosan? Tidak menhebat benar. Terus yang ketiga ini suka bersih atau suka yang kotor tadi semuanya? Oh, bersih. Kalau kelasnya biar bersih, diapakan Mbak Evi? Ya, dirapikan. Kalau ada sampah, buangnya di mana? Ah, betul sekali, di tempat sampah itu ada tempat sampah, ada juga tulisannya. Tulisannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kakak kelas kita keyakinan kelasnya ada 4M. Nah, tadi yang pertama apa yang satu? Mengucap salam ketika masuk kelas. Menjadi anak mandiri. Terus yang ketiga apa? Menjaga kebersihan. Semuanya anggota kelas kita teman-teman dijaga ya kebersihannya ya. Yang keempat berarti apa? Kenapa Mas? Bagus menyayangi teman ya. Itulah tadi keempat kesepakatan ya. Kelas kita dibuat menjadi keyakinan kelas ya. Yang apa Mas? Apa? Yang kita yang kita sayangi, yang kita keyakinan kelas kita ya, yang telah kita buat terus kita dilaksanakan ya semuanya. Kelas TKB melaksanakannya ya. Bersedia? Semangat? Mana semangatmu? Ada satu lagi. Masih ingat aku suka bersih? Aku suka bersih. Konsep budaya positif yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 3. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan.
kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya laksanakan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TK Sekecamatan Limpung, yang saya hormati para dewan guru dan para tamu TK kami. Semoga dalam acara ini kita bisa mengambil manfaat dan manfaat untuk TK kita, juga untuk TK-TK panjenengan, sehingga seumpama nanti TK panjenengan ada yang masuk sebagai CGP bisa berbagi ilmu dengan guru saya yang saat ini sedang melaksanakan. Semoga saja di guru saya ini dalam pelaksanaan ini dalam keadaan sehat, lancar, tanpa suatu halangan, dan dapat menghasilkan yang memuaskan dan dapat merubah atau menjadi TK saya ini jadi berkembang lebih baik dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semuanya. Mungkin dari saya sajukan sekian. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk diseminasi budaya positif itu merupakan salah satu program dari pendidikan guru penggerak ya, untuk mengajak semua warga sekolah terutama ya, untuk mengajak menerapkan budaya positif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah bahagia? Sudah bahagia. Untuk selanjutnya adalah ice breaking. Mohon ibu-ibu untuk maju ke depan. Lebih cepat lagi. Tambah cepat. Masih paling cepat. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam penerapannya diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Untuk konsep inti budaya positif adalah ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
ini yang pertama adalah tadi apa Ibu? Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Saya tidak pakai kacamata. Sesuai berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila itu apa saja? Oh, apa saja, Bunda Dira? Masih ingat? Oh, katanya masih ingat Bunda Dira. Apa saja? Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus apa lagi? Mandiri. Apa lagi? Bernalar kritis. Terus apa lagi? Kreatif. Dan gotong royong. Wah, kita sekarang kurikulum Merdeka itu ada P berapa, Bu? Oh, P5 ya. Terus yang pertama adalah ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Lesser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar kalau kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid, Ibu-ibu? Harusnya bisa. Benar apa tidak? Bagaimana? Bu Yuyun? Tidak. Apakah guru bisa mengontrol murid? Oh, tidak. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah itu benar? Tidak. Karena miskonsepsi ya, berarti itu tidak benar. Kita tidak bisa semua guru ya, sesuai kehendak kita sendiri sebagai guru memaksa murid ya, tidak bisa. Kamu harus A, kamu harus begini, kamu harus begitu. Menggambar harus menggambar orang seperti ini ya, tidak bisa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah itu benar, Ibu? Miskonsepsi ya, berarti itu tidak benar ya, belum tentu seperti itu. Sekarang kita merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Terbesar. Maka bisa diperbesar operator. Maaf saya ini ini loh. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau tentang teori kontrol tentang dunia adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Apakah kebutuhan kita sama, Ibu-ibu? Tidak ya, kita berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Apakah kita bisa melihat hal yang sama semua orang? Tidak ya. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa seperti itu? Tidak, kita tidak bisa mengubah orang ya untuk berpandangan sama dengan kita.
menurut pendapat mereka, kadang ya mereka sendiri. Untuk kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk itu semuanya dilihat sebagai suatu kesalahan? Belum tentu ya, mungkin karena ada alasannya mengapa berbuat salah ya, berperilaku buruk itu mungkin ada alasannya kenapa seperti itu anak tersebut. Nanti kita bisa lebih jauh ya, mempelajari lebih jauh. Hanya ada yang bisa, semua perilaku memiliki tujuan ya tadi ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah selalu begitu? Orang lain bisa mengontrol kita? Tidak ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Next. Konsep inti budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Apakah disiplin positif itu diperbesar? Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkannya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan segala tindakan tanpa paksaan, hukuman, maupun pujian. Ya, misalkan kita disiplin diri ya, contohnya berangkat pagi, ya, kita sebagai guru misalkan berangkat pagi, misalkan Bunda Lima berangkat pagi itu karena apa? Tujuannya apakah karena ingin mendapatkan pujian? Apakah karena ingin mendapatkan penghargaan? Apakah ingin mendapatkan nilai dari ibu kepala sekolah? Apa alasannya berarti? Ya itu berarti karena menghargai nilai-nilai kebajikan ya, kebajikan yang baik itu kebajikan universal. Terus nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Yang pertama tadi ada profil pelajar Pancasila ya, ada 6 ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkepinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next, monggo. Ibu ini dia primary yes program. Itu termasuk kurikulum itu ya, internasional kalau itu nilai-nilai dari kurikulum internasional itu.
pertama ada toleransi, nilai-nilai kebajikan itu ya, itu nilai-nilai kebaikan. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk yang keterampilan hidup atau life skill adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Next. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha maksimal kita untuk mendapatkan yang kita inginkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Wah, ada berapa itu? Belum Bu, masih yang tadi. Ada berapa kebutuhan dasar itu? 5 kebutuhan dasar. Sekarang ibu-ibu menulis di stiker. Kebutuhan dasar itu ada apa saja? Monggo bantu dibagi, ada 5 sama spidolnya. Wah, ibu-ibu menulis 5 kebutuhan dasar apa saja. Bebas memilih ya. Apa saja ya kebutuhan dasarnya ya. Monggo ibu-ibu bisa menulis 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak disalahkan ya, tidak dimarahi ya, buatan sendiri. Tidak dimarahi, bebas. 5 kebutuhan dasar apa saja. Monggo ditulis benda titik juga. Benda titik, benda nada, monggo bisa menulis 5 kebutuhan dasar. Monggo duduk. 5 kebutuhan dasar manusia adalah apa saja? Sudah belum ibu-ibu? Bebas. Apakah mau dibacakan? Atau dikumpulkan? Oh, dibaca. Boleh. Sudah selesai. Oh, sudah. Tidak, sudah selesai. Monggo. Kebutuhan dasar apa saja? Monggo. 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bebas ya. Sudah? Siapa yang sudah? Ada Yuyun sudah? Monggo, ada apa saja? Ada apa saja Bunda Yuyun? Ini benar apa salah nggak tahu. Lupa. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan survival atau bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan dan juga kesenangan. Itu. Tepuk tangan buat Yuyun. Terima kasih Bunda Yuyun. Ada 5 kebutuhan dasar dari Bunda Yuyun ya. Benar sekali itu ada 5. Apa saja tadi? Survival.
bertahan hidup, kasih sayang, kasih sayang yang rasa diterima, penguasaan, penguasaan, terus ketegasan, rasa aman. Ada rasa aman juga. Oh, kalau Bunda Suci sama apa tidak? sama dengan budaya. Oh, sama dengan Bunda Yuyun. Nyata ya? Belajar bersama. Bunda Tira, Bunda Tira. Ada berapa Bunda Tira? 5 atau 7? Kasih sayang dan rasa diterima, rasa aman, terus penghargaan. Tahun ini lagi 3 Bu. Baru ketemu 3 ya Bunda Tira. Sekarang Bunda Lina, apa saja Bunda Lina? Ada kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, betul sekali ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada apa saja? Yang pertama adalah betul, kebutuhan dasar adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup ya. Contohnya yang bersifat fisiologis, bisa makanan, ya, rumah, dan kesehatan. Untuk yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi untuk bebas memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu kebutuhan dasar manusia. Bisa dilanjut? Wah, sekarang itu ada contoh kasus ya, skenario. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Bimo, seorang anak TKP, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini: aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa ini Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Iya, apa? Senang apa? Kebebasan. Apa lagi? Wah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Wah, berarti itu kesenangan ya, itu kebutuhan kesenangan. Terus ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Kebutuhan apa itu dasar yang dibutuhkan ibu-ibu? Ya, betul, itu kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin
mungkin Bu Guru kejar aku hebat kan? Berarti apa itu? Betul sekali, penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kebutuhan dasar apa itu? Ya, itu kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebebasan. Berarti kalau ada perilaku anak yang tidak pas itu karena ada kebutuhan dasar ya yang dibutuhkan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari, yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifat satu arah. Hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau untuk konsekuensi berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, terencana mengikuti aturan, dan guru sebagai monitor. Untuk yang restitusi adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Misalkan ibu-ibu, ada anak yang menumpahkan minumannya ya di meja. Anak tersebut membersihkan mejanya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya betul ya, konsekuensi. Misalkan ada anak laki terlambat masuk kelas 15 menit ya, dihukum berlari-lari di sana di lapangan 5 kali. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, itu adalah hukuman ya. Kalau ada lagi, ada anak mematahkan pensil, ada anak mematahkan pensil, disuruh menyapu halaman. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Oh, itu hukuman ya, kalau tidak pas itu. Yang sesuai itu adalah restitusi ya. Yo next, bisa next, Bunda. Ke atas lagi. Yang selanjutnya adalah tentang konsep ini, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada berapa saja, ibu-ibu? Ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ada berapa? Ada berapa, ibu-ibu? Kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol untuk murid. 5. Ada 5. Apa saja ya? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebelumnya dulu udah titik. Sebelumnya. Atau lihat videonya dulu yang selanjutnya. Yang selanjutnya saja videonya dulu. Video penerapan posisi kontrol guru. Kita lihat bersama tentang 5. Itu langsung di situ bisa. Langsung di Canva. Langsung di setel situ. Kita saksikan dulu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses kerja Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Belajar. Baik Bu, terima kasih. kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. 6. Tadi kita sudah menonton bersama ya tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, sekarang ibu-ibu, menurut jenengan itu posisi kontrolnya sebagai apa? Menjawab dengan jujur, posisi kontrolnya sudah sebagai apa? Bisa ditulis di kertas diklat lagi. Sudah sebagai apa? Sudah sebagai apa? Apakah sebagai teman? Sebagai penghukum? Wah, jujur pada diri sendiri ya. Sudah terus bacaannya udah kok. Tadi ada posisi kontrol guru ya, sebagai penghukum. Apa saja tadi? Sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jujur pada diri sendiri. Menulis semuanya, boleh menulis ibu-ibu semuanya. Untuk diri sendiri sebagai apa? Pada anak didiknya. Sudah semua bisa dikumpulkan? Satu, yang baru saja. Ya, bisa? Ayo, siapa yang menang? Kalau ada anak-anak yang tidak sesuai
kamar mandi apakah ada? Menyuruh berjemur di lapangan? Yang mau di lapangan Enggak? jajan. Yang mau di lapangan, lapangannya apa nggak dijemur itu sedoan. Sudah semuanya? Wah, bacakan ya. Sebagian besar memilih ini adalah sebagai teman. Nah, teman. Sebagai teman lagi. Sebagai teman. Sebagai teman lagi. Wah, semuanya berteman ini. Dengan anak-anak teman lagi. Wah, punya banyak teman. Apakah ada yang menghukum sebagai penghukum? Misalkan di SD ada sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer. Wah, ada yang sudah sebagai manajer ini. Ada 2 orang ini sudah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Ya berarti dari kelima posisi kontrol itu yang paling baik apa berarti? Yang paling baik adalah sebagai manajer ya. Karena itu membuat apa? Kesepakatan dengan murid ya intinya ya. Kalau sebagai penghukum itu tidak pas deh menghukum anak. Anak biasanya menjadi apa? Pendendam ya kalau kita guru menghukum anak. Kadang yang besar itu SLTA. Bahannya Pak Guru ini bisa digebasi ya, karena dihukum, jadi dihukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, suaranya lemah lembut ya, tapi bagaimana? Menjadi apa? Anak tidak nyaman, menjadi rendah diri ya kalau pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru tidak menyakiti murid, tapi berupaya tetap mengontrol murid ya. Tadi ya, ayolah bantulah jadi ibu ya. Biasanya ini hal positifnya ada hubungan baiknya antara guru dengan murid. Hal positifnya, tapi hal negatifnya apa tadi dari video itu? Dari apa masih ingat? Hal negatifnya, iya ketergantungan ya. Kadang menurutnya hanya pada guru tertentu, guru itu saja. Kalau misalkan guru tersebut tidak masuk, beda lagi, tidak patuh gitu, biasanya tidak menurut. Kalau sebagai pemantau, guru mengawasi ya, bertanggung jawab ya pada perilaku murid dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi ya, ini para pemantau. Yang paling baik adalah sebagai manajer. Kenapa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang mengacu pada restitusi seperti tadi dalam video itu ya. Selanjutnya nah ini ya, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah sebagai posisi manajer ya. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, apalagi dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Next. Nah, yang ini konsep budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas ya.
Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih rinci dan nyata. Ini dibuat bersama dengan guru dan murid-murid ya. Dibuat bersama, disepakati bersama. Ada aturan nilai-nilai kebaikan apa yang disepakati agar kelasnya aman, nyaman, juga menyenangkan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, atas lagi, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas sudah tahu Ibu? Sudah tahu atau belum? Membuat keyakinan kelas itu dari peraturan-peraturan di sekolah itu dibuat mengerucut menjadi keyakinan kelas ya. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan ya. Ada aturan di sekolah tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kalau di keyakinan kelas itu beda. Tidak menggunakan tidak ya atau jangan. Berarti apa? Jadinya kalau keyakinan kelasnya apa? Kalau tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas memberikan kesempatan kepada semua murid untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar, sehingga semua murid bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti itu ya tadi, jangan membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak murid untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Kemudian keyakinan-keyakinan itu dijadikan daftar untuk disepakati. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya guru dan murid. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah diingat. Selanjutnya, itu hasil dari pembuatan keyakinan kelas TKB ya. Itu ada ditempel. Ada 4. Kalau TK itu menggunakan gambar ya, karena belum bisa menulis ya. Misalkan buang sampah pada tempatnya kan belum bisa, itu berarti pakainya gambar. Ada 2 gambar ya. Ada yang buang sampah sembarangan, itu ada yang kelasnya kotor. Kelasnya kotor, yang satu gambar lagi yang kelas bersih. Nanti anak-anak memilih yang kotor dan bersih itu pilih yang mana, yang baik yang mana.
kesepakatan kelas itu kemarin ada 4 ya, ada 4. Mau lihat videonya apa tidak ibu-ibu? Pak Cukup? Tujuan dari penerapan keyakinan kelas mewujudkan merdeka belajar pada anak, mewujudkan disiplin positif pada anak dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan, membentuk karakter yang positif pada anak, menumbuhkan semangat belajar pada anak. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, anak sudah sepakat, berarti anak melaksanakannya ya. Diingatkan kembali, kalau tidak pas berarti ya diingatkan kembali pada keyakinan kelasnya. Misalkan menyayangi teman ya, sayang teman. Tadi menjaga kebersihan. Kalau TK besar mengucap salam sebelum masuk ya, sahabat saya. Selanjutnya mau lihat keyakinan kelasnya apa tidak? Lanjut. Segitiga restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen ini ya, 2004. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan ya, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, nah ini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ya. Masih ingat undangan CGP apa saja? Apa saja Bu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya ya, bahwa kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran ya. Anak salah tidak langsung disalahkan. Contoh kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya Bunda. Nah, yang kedua, ke atas lagi. Bawah dari atas, tahap validasi tindakan yang salah itu ya, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip
nilai-nilai kebajikan. Mari kita lihat contoh segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, demikian tadi Ibu-ibu kita sudah melihat video tentang apa tadi? Penerapan segitiga restitusi ya. Berarti 3. Kita bisa. Yang pertama apa tadi Bu Suci? Yang pertama menstabilkan identitas ya. Intinya kita tidak menyalahkan anak ya. Anak bagaimana Bu? Bahwa berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar ya. Anak belajar dari kesalahan ya. Terus yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah. Berarti anak itu ada alasannya mengapa melakukan hal seperti itu ya, ada alasannya. Guru menanyakan ya alasannya pada anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya, keyakinan berdasarkan nilai-nilai
nilai kebajikan yang telah diyakini ya, telah dibuat di kelas tersebut. Diingatkan kembali apa keyakinan kelasnya. Itu tadi pemaparan tentang budaya positif ya. Intinya kita harus berkolaborasi ya untuk menerapkan budaya positif antara rekan guru, murid, dan semua warga sekolah biar dapat terlaksana budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya. Acara yang selanjutnya yaitu lain yang akan diisi apa Bu? Ini Bu? Oh, tanya jawab. Monggo dari semua peserta yang hadir bisa menanyakan sesuatu yang mungkin tadi di materi kurang paham. Ya, monggo ibu-ibu ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan tambahan juga boleh. Monggo. Oh iya, Bu Ibu Yuyun, monggo Bu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Mukaromah sudah menyampaikan dengan baik ya, dengan bagus sekali. Saya ingin bertanya Bu, tadi mengenai segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah. Apakah semua permasalahan yang ada di sekolah, khususnya di SD itu ataupun di TK, itu harus selalu menggunakan segitiga restitusi atau dengan cara lain mungkin seperti itu Bu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bu Yuyun ya, rekan CGP dari Kecamatan Lingkong. Tadi sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi ya untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah semuanya bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Apakah ada tempat yang lain mau menanggapinya terlebih dahulu? Ada atau tidak? Oh, terima kasih. Menurut saya, kalau ada permasalahan kecil ya, bisa diselesaikan dengan tahapan segitiga restitusi, tergantung dari kesalahan anak ya atau siswa. Tapi kalau misalkan kesalahannya sudah besar, misalkan anak yang sudah SD atau SMP, kalau tindakannya sudah menjurus pada kekerasan atau kriminal ya, itu mungkin tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Misalkan bisa dengan apa? Dari pihak yang lebih berwajib ya. Kalau kesalahannya besar ya, tahap kriminal. Tapi kalau misalkan dalam hal sehari-hari dalam belajar mengajar, mungkin masih bisa ya, masih bisa diterapkan penerapan segitiga restitusi. Itu menurut saya. Udah ya. Atau ada yang lain? Monggo Bu Ija. Udah tidak? Monggo. Monggo Bu Suci. Terima kasih Bu Mukaromah tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang dipaparkan oleh Ibu Mukaromah sudah cukup bagus dan lengkap, menambah wawasan bagi kami tentang disiplin positif ya Bu ya. Jadi ada segitiga restitusi, terus
kebutuhan dasar manusia itu sudah dipaparkan dengan baik, dan insya Allah akan kita terapkan dalam pembelajaran untuk kedepannya, dan semoga di TK ini, TK Putri Pertiwi, Ibu Mukarramah bisa mengembangkannya di TK Putri Pertiwi ini dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Yuyun dan Bunda Suci. Tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih atas refleksinya. Semoga kita bisa semuanya ya sebagai CGP atau rekan guru dan teman-temannya lain bisa menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing ya. Kita tidak bisa langsung menerapkan secara 100%, mungkin kita perlahan-lahanlah sedikit demi sedikit kita memanfaatkan, menularkan ilmu yang kita peroleh ya dari pendidikan guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan semuanya, untuk sekolah kita dan masyarakat sekitarnya. Semoga pendidikan Indonesia lebih maju. Terima kasih. Apa ada yang lain? Bunda Ida? Bunda Tira? Oh, cukup. Bunda-bunda semuanya, karena acara demi acara sudah selesai, mari kita tutup kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, bisa diterapkan di lembaga kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan kata dari saya selaku pembawa acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang diseminasi kemarin yang dilaksanakan Mukarramah, kita berterima kasih karena dan bersyukur karena dengan diseminasi positif itu kita bisa tahu tentang penerapan positif terhadap kolaborasi terhadap anak, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara kita mengkondisikan anak tentang budaya positif tersebut. Semoga budaya positif tersebut dan diseminasi itu dapat berguna bagi kita yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah, rekan dari Ibu Mukarramah, CGP Angkatan 11. Terima kasih, dengan adanya diseminasi budaya positif kemarin kami bisa mengambil pelajaran yang banyak. Dan pertama, kami bisa membuat keyakinan kelas untuk dapat mengontrol anak di dalam kelas supaya mereka bisa mengubah menjadi baik. Keduanya, kita bisa memecahkan permasalahan kepada anak dengan segitiga restitusi, dan juga kita juga menjadi bisa mengontrol diri kita dengan materi kontrol guru. Kita bisa mengontrol diri kita bagaimana kita sebaiknya menjadi seorang guru. Terima kasih. Itu yang dapat saya petik dari diseminasi budaya positif kemarin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Bu Mukarramah menjadi CGP Angkatan 11 di sekolah kita, dengan itu, dengan adanya diseminasi budaya positif, saya memahami bisa melaksanakan budaya positif, konsep disiplin positif, membuat keyakinan kelas, posisi kontrol guru yang baik tentang segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan video tentang aksi nyata saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.